الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah ya sekalian, setelah kita beristirahat sejenak, kita kembali melanjutkan ta'alim kita, dan terakhir kita telah sampai kepada keutamaan yang kedua. Dan sebelum lanjut membaca keutamaan yang kedua ini, terakhir kita mengulas sedikit tentang iradatullah, yang mana iradatullah terdapat dua, yaitu iradatullah kauniyah dan iradatullah syar'iyah. Adapun dalil iradatullah kauniyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum." Dan Allah Subhanahu wa taala hendak menginginkan untuk mengampuni kalian. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan membaca perkataan Syekh di sini. Fa fi hadzal hadits bayanun anna fi luzumi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salamatu min al-firqati al-madmumati allati tu'adu ahlaha bin-nar. Hunaka fi ath-thamarati al-ula ذكر الاختلاف وقد يحدث الاختلاف ولا يصل إلى فرقة فاتباعك للسنة يسلمك من الاختلاف. هناك في الثمرة الثانية ذكر فرق وهذا خبر ذكر فرقا وهذا خبر من الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز وتصديق من نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الأمر حصل كما قال عليه السلام وحصلت فرق، هناك الخوارج وهناك المعتزلة وهناك المرجئة وهناك الجهمية وهناك الرافضة. فرق كثيرة حصلت. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الفرق ستبلغ إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي التي تكون ما عليه أنا وأصحابي. Kata Syekh, dalam ayat ini ada penjelasan bahwasanya dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan keselamatan dari kelompok-kelompok yang tercela yang diancam pelakunya dengan neraka. Di sana kata Syekh, pada keutamaan yang pertama disebutkan perselisihan dan perselisihan itu telah terjadi, akan tetapi belum sampai kepada kelompok-kelompok. Maka dengan mengikutinya kamu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan kamu dari perselisihan. Di sini pada keutamaan yang kedua disebutkan kelompok-kelompok, dan ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padanya ada penguat, ada ijazah dan pembenaran terhadap nubuwah beliau. Jadi perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya perpecahan, terjadinya banyak kelompok-kelompok, ini telah terjadi. Di sana ada Khawarij, di sana ada Mu'tazilah, di sana ada Murji'ah, di sana ada Jahmiyah, dan di sana pula ada Rafidah. Kelompok-kelompok yang banyak telah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya kelompok-kelompok ini akan mencapai kepada jumlah 33 kelompok, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Siapa dia? Kata Rasulullah, dia yang mengikutiku, mengambil contohku, melaksanakan apa-apa yang telah saya laksanakan, dan telah mencontoh apa yang dilakukan sahabatku. Ikhwan sekalian, dalam hal ini Syekh mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah terjadi.
kelompok-kelompok yang begitu banyak. Di sini Syekh menyebutkan adanya Khawarij. Secara singkat kita sebutkan mereka ini karena waktu yang tidak memungkinkan. Khawarij adalah kelompok yang keluar dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan telah berhasil membunuh beliau. Beliau yang senantiasa ingin memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin. Salah satu di antara akidahnya mereka berkeyakinan pelaku maksiat, pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu adalah kafir dan mereka seenaknya saja mengkafirkan kaum muslimin. Di sana juga ada Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi penetapan mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti berkeyakinan bahwa nama itu mengandung sifat. Dia cuma sekedar menetapkan nama saja yang tidak mengandung sifat. Di sana juga ada Murji'ah, yang mana Murji'ah ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Di sana juga ada Jahmiyah, yang mana Jahmiyah ini kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, berarti sembahan itu akan berbilang, dan ini tidak benar. Ini adalah pemahaman yang salah, yang picik dari mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa sebagian di antara mereka juga ada yang disebut sebagai seorang tajir. Satu orang mempunyai beberapa sifat. Tajir, seorang yang kaya, seorang yang alim, dan seorang yang dermawan. Satu orang memiliki beberapa sifat. Apakah ini menunjukkan bahwa orang itu banyak? Ini adalah pemahaman yang picik dari mereka. Inilah Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga kata Syekh ada Rafidah yang mengatakan bahwa risalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya pada Umar, dan mereka mengatakan fasik kepada sebagian sahabat, bahkan mereka mengatakan kafir kepada sebagian sahabat. Mereka mengkultuskan imam-imam mereka, bahkan mereka mengikuti imam-imam mereka pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan sementara dan mereka menghalalkannya. Mereka mengikuti perkara-perkara yang imam-imam mereka haramkan dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Ini dalam hal ini saya mengingatkan bahwa sesuatu yang telah dikabarkan Rasulullah betul-betul telah terjadi. Idzan hada fi ta'dhimun li amri ittiba'i sunnati alaysa kadzalik. Jadi kata Syekh, pada hal ini ada pengagungan dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian, fi bayanin samarati min samarati tibai sunnati alaysa kadzalik. Padanya ada penjelasan keutamaan dari keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan, naqulu bala, betul. Di dalam hadis ini terdapat buah keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah. Di dalam hadis ini terdapat pengagungan dari mengikuti sunnah Rasulullah. Fihi ta'zimun littiba'i sunnati wa hasilil muslimin an yattabi'u sunnata. Pada hadis ini terdapat pengagungan mengikuti sunnah Rasulullah. Di dalamnya juga terdapat hal-hal yang bisa memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnah. Fa'alaihim idza aradun najah ay yakunu ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabu fa hadhihi thamaratun min thamarati ittiba'i sunnah kata Syekh. Maka wajib bagi mereka, bagi siapa yang ingin selamat untuk berada di atas apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dan para sahabatnya, maka ini adalah buah dari buah-buah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan sekalian, Syekh di sini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau selamat dari segala kelompok-kelompok yang ada itu, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Ini. Kemudian kata Syekh,
Wa minal muhim huna, dan hal yang paling penting juga di sini harus diperhatikan, at-tanbih ala anna qawlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluha finnar illa wahid min babi nususil wa'idi falkiyakul mutawa'adu bin nar. Kata Syekh, yang harus diperhatikan di sini dalam sabda Rasulullah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ini adalah merupakan nas-nas ancaman. Artinya apa? Kelompok-kelompok itu diancam dengan neraka. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Hada adabuha, kata Syekh. Insyaallah adzabaha wa insya'a ghafara laha. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang yang mensyirikatkan dengannya, dan akan mengampuni selainnya yang Dia kehendaki. Saya ingin mengingatkan kepada kita dalam paragraf ini bahwa jangan kita memastikan bahwa setiap pelaku bid'ah atau setiap ahlu bid'ah itu pasti langsung masuk ke dalam neraka. Ini yang ingin diingatkan Syekh kepada kita. Selama bid'ah yang dia lakukan bukan bid'ah yang menyebabkan dia kafir, keluar daripada Islam, maka kita tidak boleh mempunisnya langsung masuk ke dalam neraka. Cuma diancam. Kalau Allah menghendaki, diampuni. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka dia langsung masuk ke dalam neraka. Ini dipahami oleh sekalian. Di antara bid'ah-bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam sangat banyak sekali. Di antara keyakinannya orang-orang sufi akan menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, bahwa Allah dia menyatu dengan makhluk, atau Allah Subhanahu wa taala bersemayam di dalam dirinya. Ini adalah pemahaman-pemahaman bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Kalau bid'ah semacam ini yang dia anut, maka bukan lagi kita katakan bahwa dia bisa diampuni atau tidak. Pasti dia masuk ke dalam neraka. Tapi di sana masih ada lagi penjelasan yang lain tentang pelaku-pelaku kekafiran atau kemusyrikan, yang bukan tempatnya di sini. Kalau memang dia jahil, maka tidak langsung dan sebagainya. Allah alam shawab. Kemudian ibu sekalian, kita lanjutkan perkataan Syekh. Qala al-Ajurri Muhammad bin Husain dalam Sunan Tirmidzi halaman 360 rahimahullah taala berkata, "Fal mu'minul akil yajtahidu an yakuna min hadhihi al-millati an-najiyati biittiba'ihi li kitabihi azza wa jalla wa sunani rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam." وسنن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن كان على طريقته من الشيوخ فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلنا وقلنا به wanabatna ma siwa dzalik. Asy-Syaikh menukil perkataan Al-Ajurri bin Husain rahimahullah taala, katanya, maka seorang yang mukmin yang berakal harusnya dia bersungguh-sungguh untuk termasuk dalam agama yang selamat itu, yaitu dengan mengikuti kitabullah dan sunnahnya Rasulullah dan sunnah-sunnahnya para sahabat yang dirahmati, yang Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada mereka, dan sunnahnya tabi'i yang mengikuti mereka setelahnya dengan baik, dan perkataan a'immatul muslimin yang kita tidak bosan untuk menyebutkan nama-nama mereka. Di antara mereka Sufyan Ats-Tsauri, di antara mereka ada Al-Auza'i, Malik bin Anas, Wasy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abi Ubaid bin Qasim bin Sallam, Ubaid Al-Qasim ibn Sallam wa man kana ala tariqatihim, dan siapa saja yang sesuai dengan di atas manhaj mereka dari para masyayikh, katanya. Jadi Al-Ajurri mengingatkan kepada kita bahwa kalau seorang mukmin itu berakal menggunakan lalarnya,
menjalankan akalnya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam agama yang selamat itu, yaitu masuk untuk mengikuti kitabullah, mengikuti sunnahnya para sahabat, sunnahnya para tabi'i dan para a'immah yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kata al-Ajurri, fama ankaruhu ankarna, maka apa yang mereka ingkari kita pun mengingkarinya. Wa ma qabilu wa qalu bi qabilna wa qulna bih, dan apa-apa yang mereka terima dan mereka katakan kita terima dan kita katakan juga, dan kita membuang ke belakang kita apa selain daripada itu. Jadi itu ya sekalian, pada buah yang keutamaan yang kedua ini jelas bagi kita bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok yang diancam pelakunya dengan neraka. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan yang pertama? Cepat Anda. Dah ada tadi. Abu Dik cepat. Terhindar dari perselisihan ya, dan tercerai. Yang kedua, keutamaan yang kedua apa? Selamat dari kelompok yang diancam pelakunya neraka. As-samaratu ats-tsalitsah, buah yang ketiga, anna fi luzumi sunnati tahsilul hidayati was-salamah min ad-dhalal. Bahwasanya dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diperoleh hidayah dan keselamatan dari kesesatan, dan selamat dari kesesatan. Kita baca perkataan Syekh, penjelasan Syekh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Syekh menukil hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni wal Hakim di dalam sunannya. Rasulullah berkata, saya meninggalkan untuk kalian dua perkara yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya menjumpaiku di telaga nanti. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas fi hujjatil wada, faqala ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat nabiyih. Dari Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tak kala beliau berkhutbah pada haji wada, wahai sekalian manusia, saya meninggalkan untuk kalian, jikalau kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan selamat selama-lamanya, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيك أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Katsir bin Abdullah dari abinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya meninggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضربوا لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. Dari Ibu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tersesat suatu kaum setelah datang petunjuk kepada mereka kecuali mereka senantiasa berdebat. Kemudian Rasulullah membaca ayat dari surah Az-Zukhruf ayat
58 ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka memberikan kepada engkau permisalan kecuali hanya untuk mendebatmu. Bahkan mereka adalah kaum-kaum yang senantiasa membuat permusuhan, perdebatan. Ikhwan sekalian, Asy-Syaikh hafizahullah taala dengan beberapa hadis yang dia nukil di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwa dengan berpegang teguhnya kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat petunjuk dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian beliau berkata, wal kitabullah was sunnah qad hudiya man tamassaka bihima. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sungguh telah memberi petunjuk kepada setiap orang yang berpegang teguh dengannya. Hadhil ahadits tufidu anna fi ittiba'i sunnati nabawiyyati salamatun minadh dhalal. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya dengan berpegang teguh dan mengikuti sunnah nabawiyah merupakan keselamatan dari kesesatan. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Wa la yatafarraqa hatta yarida 'ala al-haud, dan keduanya tidak akan berpisah, bercerai-berai sampai keduanya menjumpaiku di telaga nanti. Idzan hadzal hadits fihi basyaratun liman ittaba sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa tamassaka biha wa anna satakunu da'iyatan wa hadiyatan fi arsati yaumil qiyamah ila al-haudil mawrud حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه ثمرة عظيمة من ثمرة التمسك والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kata Syekh, jadi dalam hadis ini ada kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, bahwasanya sunnah itu akan menjadi penyuruh dan petunjuk baginya di hari kemudian kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang agung dari keutamaan berpegang teguh dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ya sekalian. Hadis ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, sunnah itu akan menyuruh kita di hari kemudian dan akan memberi petunjuk kepada kita kepada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menukil perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Kana a'immatul muslimina مثل مالك وحماد ابن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريقة المسلمين يعتاد عنه بما عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدعة في كل أمة وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك، ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بسنة نجاة." Berkata Ibnu Taimiyah yang didukul oleh Syekh di sini bahwasanya imam kaum muslimin terdahulu seperti Malik wa Hammad ibn Zaid wa Thawri, mereka itu hanyalah berbicara dengan apa-apa yang datang darinya risalah yang padanya terdapat petunjuk dan obat penyembuh. Maka kata Syekh, barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentang jalan kaum muslimin, bagaimana memberikan petunjuk kaum muslimin, maka dikhawatirkan akan mengganti dari sunnah itu. Dan ini adalah sebab nampaknya bid'ah di kalangan umat ini. Kata Syekh, ini adalah sebab nampaknya bid'ah di kalangan umat. Kapan orang tidak mengetahui ilmu tentang sunnah Rasulullah, yang mana sunnah Rasulullah ini adalah jalan bagi kaum muslimin untuk mengenal agama jannah dengan baik, maka ini adalah sebab nampak munculnya bid'ah di dalam tubuh kaum muslimin. Wa huwa khifa'u sunanil mursalin fihim, dan dia adalah tersembunyinya, tersamarnya sunnah kaum muslim, sunnah Rasul pada kaum muslimin. Wa bidzalika yaqaul halak, maka dengan ini terjadilah kebinasaan. Walihada kanu yaqul, maka karena ini para imam-imam itu berkata, al-i'tisam bis sunnah najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah merupakan keselamatan. Itu ikhwan sekalian. Jadi Syekh mengingatkan kepada kita, yaitu Ibnu Taimiyah di sini mengatakan bahwa sebab
banyaknya bid'ah yang muncul di tengah kaum muslimin disebabkan karena sunnah itu sirna di tengah-tengah mereka, tidak nampak di tengah-tengah mereka. Bahkan munculnya para da'i-da'i, para penyuruh-penyuruh tidak menampakkan sunnah, bahkan mereka sendiri membuat umat jauh dari sunnah itu sendiri. Kemudian Syekh menukil perkataan Imam Malik rahimahullah taala, as-sunnatu mithlu safinah Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah bagaikan seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang mengendarainya maka akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya akan celaka. Wa hadha haqqun fa inna safinata Nuh innama rakibaha min sidqil mursalin wattaba'ahum wa anna man lam yarkabaha faqad kadaba al mursalin. Wattiba'us sunnati wa ittiba'ur risalah allati ja'at min 'indillahi fattabi'uha bimanzilati man rakiba ma'a Nuh سفينة باطنا وظاهرا والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. Kata Syekh, ini adalah sesuatu yang hak, karena sesungguhnya Safinah Nuh itu hanya dinaiki oleh orang-orang minas sidqil mursalin dan mengikutinya. Dan bahwasanya kata Syekh, barang bahwasanya siapa yang tidak menaiki Safinah Nuh maka sungguh dia telah mendustakannya. Siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, berpegang terhadap sunnah Rasulullah, maka sungguh dia telah mendustakannya. Maka dengan mengikuti sunnah Rasulullah sama dengan mengikuti risalah Rasulullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sama kedudukannya dengan orang-orang yang menaiki perahu Nuh batin dan zahir. Dan orang-orang yang meninggalkan untuk tidak ikut terhadap orang yang tidak melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama keadaannya kedudukannya dengan orang-orang yang meninggalkan perahu Nuh yang tidak mau naik kepadanya dan tidak mau mengikuti Nuh alaihi salam. Ini jelas sekalian perkataan Imam Malik bahwa sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau antum mau selamat, ikuti sunnah Rasulullah. Sebagaimana inginnya selamat kaum Nabi Nuh, maka mereka naik di atas perahu. Kalau mau celaka, maka berarti menjauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang jelas bagi kita ikhwan sekalian. Maka dari sini kita mengetahui keutamaan yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan, dan ini adalah merupakan keselamatan bagi kita. Kemudian Syekh mengatakan, melanjutkan muhadarahnya, wa hakadha idza tadabbara al-mu'minu sa'ira maqalat al-falasifa wa ghayrahum min al-umam allati fiha dhalalun wa kufrun wajada al-Qur'ana was sunnata kashifan li ahwalihim mubayyinan li haqqihim mumayyizan baina haqqin wa baina dhalik wa batil baina haqqin dhalik wa batil. Kata Syekh, dan demikianlah jikalau seorang mukmin mentadabburi semua perkataan-perkataan falasifah dan selainnya dari umam-umam yang padanya ada kesesatan dan kekufuran, maka dia akan mendapatkan di dalam Al-Quran dan mendapatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pengungkap keadaan mereka, penjelas keadaan mereka, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Was-sahabatu kanu alamul khalqi bidzalika kama kanu aqamul khalqi bi jihadil kuffar wal munafiqin. Sahabat adalah makhluk yang paling tahu akan sunnah Rasulullah dan makhluk yang paling kuat memerangi orang-orang kufar dan orang-orang munafik, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata fa innal hayy la tu'man alayhi al-fitnah ulaika ashabu Muhammad kanu abarru hadhihi al-ummah quluban wa a'maqa 'ilman wa qalla takallufan qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'arafu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Kata Syekh Ibnu Mas'ud berkata,
barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil panutan, maka hendaknya dia mengambil panutan terhadap orang yang telah mati, yaitu para sahabat. Karena sesungguhnya orang yang hidup tidak selamat dari fitnah. Mereka sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya terhadap sunnah Rasulullah, dan paling sedikit untuk memaksakan diri terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui dan tidak sanggup. Kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agama ini. Maka kata Syekh, ketahuilah hak mereka dan berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Ya. Jadi jelas ya sekalian akan keutamaan yang ketiga ini. Kemudian as-samaratur rabi'ah anna fi sunnah dukhulan tahta ismi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi tarki khuruj an ismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pada sunnah itu dengan berpegang teguh dengan sunnah akan masuk di dalam nama atau golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan sunnah akan keluar dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salam yaqulu man raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah berkata, barang siapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk dari golonganku. Walahu kisah, hadis ini mempunyai kisah yang diriwayatkan oleh Syaikhain Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan yang kita baca di sini adalah lafaz Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu ayna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara." قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Datang 3 orang lelaki ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri Rasulullah. Mereka menanyakan kepada istri Rasulullah tentang ibadah Rasulullah. Maka dikhabarkan kepada mereka. Setelah dikhabarkan kepada mereka, mereka memandang sedikit dan tidak ada apa-apanya ibadah mereka dibanding Rasulullah. Sementara Rasulullah adalah orang yang dijamin dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu di antara mereka berkata, "Adapun saya, maka saya akan salat malam dan tidak akan tidur. Saya akan salat malam selama-lamanya." Dan yang lainnya berkata, "Saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka." Yang satunya lagi berkata, "Saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan nikah selama-lamanya." Maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi faqala, "Antum alladhi qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhshakum Allah wa atqakum la, lakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisaa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasulullah datang kepada mereka, "Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah, saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya salat, tapi saya juga tidur. Dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Wa tarku sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raghbatun anhu. تركها بعد علمها هو رغبة عنه والرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على درجتين، قد تكون في درجة المعصية وقد تكون في درجة الكفر والعياذ بالله.
Meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti membencinya. Meninggalkan setelah mengetahui ilmunya berarti membencinya. Ar-Rabba, benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua tingkatan. Kadang pada derajat maksiat dan kadang pada derajat kufur. Jadi saya mengingatkan kepada kita di sini bahwa kalau kita membenci sunnah Rasulullah, meninggalkan sunnah Rasulullah berarti membenci sunnah Rasulullah. Dan telah kita katakan di pertemuan kita bahwa bukan saja semua sunnah Rasulullah, bukan semua sunnah Rasulullah yang kita tolak atau kita benci. Satu saja atau sedikit saja di antara sunnah Rasulullah yang kita benci, maka kita akan kafir, keluar daripada Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battah rahimahullah taala, walau anna rajulan akhadha bi jami'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa syai'an wahidan faradu dzalika syai' kufrun ittifaq. Barang siapa ada orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, sudah banyak sunnah Rasulullah yang dia laksanakan, tetapi ada sedikit yang dia benci, ada sedikit yang dia tidak laksanakan karena kebenciannya, maka kata Ibnu Battah, dia kafir dengan kesepakatan ulama kaum muslimin. Sedikit saja sunnah Rasulullah. Kita sudah melaksanakan jenggot misalnya, kita sudah memakai jubah, memelihara jenggot, tidak isbal dan sebagainya. Tetapi ada sunnah yang betul-betul muncul di dalam hati kita kebencian terhadap sunnah ini, maka dengan kebencian kita terhadap sunnah ini kita keluar dari agama, kafir ittifaq kaum muslimin. Hati-hati. Maka kata Syekh, benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua hukumnya. Kadang hukumnya maksiat dan kadang hukumnya kafir. Kapan hukumnya kafir? In taraka i'radan anha wa inkaran laha wa intiqasan laha fa anta intaqasta ad-din wa intiqasu ad-din naw'un min al-kufr wal i'radu 'an ad-din naw'un min anwa' al-kufr wal iyad billah. Kata Syekh, jika engkau meninggalkan sunnah karena berpaling darinya dan ingin mengingkarinya dan meremehkannya, maka engkau telah meremehkan agama. Dan meremehkan agama satu jenis daripada kekafiran, berpaling dari agama satu jenis dari jenis-jenis kekafiran. Wal a'yadu billah. Fa amma idza tarakta sunnata tahawunan wa takla la an i'tiqadil qasuri fiha wa i'tiqadin nafsi fiha fa anta bihasbi hadhihi sunnah allati taraktaha. Idza tarakta wajiban fa anta 'alayka isma wajib. وإن تركت مستحبا فأنت قد فاتك فضل مستحب وإذا أتممت ودوامت على ترك المستحب فإن أهل العلم في المذاهب الأربعة يسقطون عدالتك ويفسقونك بترك السنة بمعنى الإدمان على تركها. Maka adapun kata Syekh, jika engkau meninggalkan sunnah karena bermudah-mudahan, nanti saja, gampang itu sebentar, atau karena malas, bukan karena keyakinan meremehkan atau melecehkan sunnah itu, maka kamu disesuaikan dengan sunnah yang kamu tinggalkan. Kalau sunnah yang kamu tinggalkan adalah merupakan perkara wajib, maka kamu akan mendapat dosa wajib. Jika engkau meninggalkan sunnah yang hukumnya mustahab, maka luput darimu keutamaan mustahab. Jikalau engkau senantiasa dan terus menerus, kata Syekh, meninggalkan sunnah yang mustahab, maka ahlul ilmi dari 4 madhab itu menggugurkan adalahmu dan menghukumi kamu sebagai orang yang fasik dengan meninggalkan sunnah. Artinya senantiasa meninggalkan sunnah. Gitu ya. Jadi ini jelas ya sekalian, bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan dikolongkan dalam kelompok Rasulullah. Kalau kita tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita tidak dikolongkan sebagai umat Rasulullah. Dan berhati-hati
jangan sampai ada muncul di dalam hati kita sedikit kebencian terhadap sunnah Rasulullah. Siapa yang bisa mengulang keutamaan yang telah lalu? Sebab tidak terlalu tegang. Yang menulis bagus. Tidak. Ada berapa sunnah yang telah antum ketahui? Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. 4. Yang pertama, terhindar dari perselisihan tercela. Yang kedua, menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok yang diancam pelakunya dengan neraka. Ketiga, akan memperoleh hidayah dan selamat dari setan. Yang keempat, akan digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian as-samaratul khamisah, keutamaan yang kelima atau buah yang kelima. Anna fi fadli sunnati wattibaiha al-fakat min subul syaitan. Sesungguhnya dengan mengutamakan sunnah dan berpegang teguh mengikutinya merupakan hal yang bisa menghindarkan kita dari jalan-jalannya syaitan. Asy-Syekh di sini menukil sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadha sabilullah thumma khatta khututan an shimali wa an yamini thumma khatta khututan saghiran an shimali wa hadha al-khatt wa an yamini thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha sabili أشار إلى الخط الطويل وقال هذا سبيلي وهذا سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Asy-Syekh menukil sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis untuk sahabat dan mengatakan ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala dan membuat garis-garis di samping kanan di samping kirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah jalanku dan mengisyaratkan kepada jalan yang panjang itu. Jadi Rasulullah membuat garis yang panjang di jalan garis yang dibuat oleh Rasulullah. Kemudian membuat garis-garis di sampingnya yang begitu pendek. Dan beliau berkata, ini adalah jalanku. Dan ini jalannya, ini adalah jalan-jalan yang mana pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh padanya. Dan Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am di surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratul mustaqiman fattabi'uhu, dan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang menyebabkan kalian akan berpecah dari jalanku. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun, demikianlah itu kami wasiatkan kepada kalian mudah-mudahan kalian bertakwa. فمن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الصراط المستقيم والسالمة من سبل الشيطان. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعه ومثله بالمثال ليقربه إلى أذهان الناس فخط خطا وخط على جانبه خطوطا تصويرا لحقيقة هذه السنة فالسنة طريق طويل ليس طريقا قصيرا. Maka kata Syekh, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah berarti dia telah mengikuti jalan yang lurus dan selamat dari jalan-jalan syaitan. Rasulullah membuat satu garis yang beliau permisalkan dengan satu misal
Untuk apa? Supaya manusia bisa memahaminya dengan cepat. Dan beliau membuat lagi garis-garis di sampingnya untuk menggambarkan hakikat sunnah ini, bahwa sunnah itu adalah jalan yang panjang, bukan jalan yang pendek. Ini ya. Jadi Rasulullah SAW, Masya Allah, di dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan kepada para sahabat hakikat sunnah dan hakikat, yaitu jalannya dan hakikat jalan-jalannya syaitan. Rasulullah membuat garis panjang ingin menggambarkan bahwa jalannya sunnah itu panjang dan jalannya syaitan itu pendek, supaya bisa dipahami oleh sahabat pada saat itu. ولذلك الذي يتعجلون نتائج الدعوة يتعجلون نتائج اتباع السنة وتطبيق السنة يقولون يا أخي نحن لنا مدة على طلب الحديث ونطبق الحديث والعمل بالسنة ولكن ما يوجد آثر لهذا المجتمعات ما تغير. Maka dari ini untuk ini katanya, kata Syekh, di sini banyak orang-orang yang ingin segera mendapatkan hasil dakwah, ingin segera mendapatkan hasil mengikuti sunnah, hasil berpegang teguh dengan sunnah. Mereka mengatakan, orang-orang yang buru-buru mendapatkan hasil dengan berpegang teguh dengan sunnah, mereka mengatakan, ya akhi, kita sudah berapa lama, telah lama mengikuti sunnah Rasulullah, mencari hadis, menegakkan hadis dan beramal dengan sunnah. Akan tetapi tidak didapatkan asal dari ini semua. Lihat, mayoritas komunitas kaum muslimin tidak berubah, keadaannya tetap begitu saja. Ini ya, di sini Syekh akan memberikan pelajaran kepada kita. Jadi banyak orang-orang yang ingin cepat mendapatkan hasil dengan mempelajari sunnah, dengan mengajarkan sunnah, atau dengan melaksanakan sunnah. Terburu-buru. Bahkan di antara mereka ada yang sudah putus asa. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan di atas mimbar. Bayangkan, ada orang mengatakan, ada ikhwah yang mengkhabari kita di Bone, ada di sini dulu ustaz terkenal katanya. Pagi ceramah kiri kanan. Apa dia katakan di atas mimbar? Sekarang saya sudah capek jadi ustaz. Kenapa katanya? Kaum muslimin tetap begitu saja, tidak ada perubahan. Nah, di sini akan disinggung sama Syekh bahwa jalannya sunnah itu panjang, tidak pendek. Akhirnya dia jadi apa itu? Jadi ketua KPU. Nauzubillah. Maka kata Syekh, naqulu lak ya akhi la bayra fi dhalik. Ama tara anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lamma masala li sunnati wa siratahu masala siratan tawilan wa lamma masala as-subul al-ukhra masala subulan qasira ala janibihi fala taghtar wa la tadamman ولا تظنن أن اتباعك لتلك السبل التي على خلاف السنة يوصلك إلى النتيجة فبعض الناس قد يظن أنه بهذا الأسلوب الذي يخالف سنة الرسول يصل مباشرة إلى مقصود الدعوة. Kata Syekh, kita katakan kepada mereka, wahai akhi, tidak ada mudarat pada yang demikian ini, pada yang demikian itu. Tidakkah kamu melihat tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan jalannya, beliau mempermisalkan dengan jalan yang panjang, dan tak kala beliau mempermisalkan jalan-jalan yang lain, beliau mempermisalkan jalan yang pendek di sisi-sisinya. Maka janganlah engkau tertipu, janganlah engkau menyangka bahwa dengan mengikutinya, menyangka bahwa jikalau engkau mengikuti jalan-jalan yang menyelisih sunnah itu akan menyampaikan engkau kepada hasil yang baik, akan cepat menyampaikan engkau kepada hasil. Sebagian manusia menyangka bahwa dengan mengikuti jalan-jalan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan langsung menyampaikan kepada maksud dakwah. Tidak. Fanaqul hadhi kulla igwa' min asy-syaitan. Kita katakan kepada mereka semua ini adalah tipu daya dari syaitan. Yu'wika yaftahu lakal abwaba yugharriru bik. Dia menipumu dan membuka pintu keberhasilan bagimu untuk memperdaya engkau. Yuhimuka anna hadha as-sabila tariquhu qasira.
Dia ingin menggambarkan kepada engkau bahwasanya jalan-jalan syaitan itu hasilnya cepat, jalannya pendek. Amma tarikus sunnah ya akhi, adapun jalannya sunnah wahai saudaraku, fa innahu tariqun tawilun mahfuzun bil makarih. Dia adalah jalan yang panjang yang diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Walakinnahu siratun mustaqim, akan tetapi dia adalah jalan yang lurus, yuaddi bisalikiha ilal jannah, yang mengantar orang-orang yang menempuhnya kepada surga, wa yanju bihi minan nar, dan selamat dari neraka. Hadza sabilur rasul in aradtahu alzimhu wa huwa tariqun tawilun alayka an tasbir wa alayka an tattabi'a as-sabil walidha la kana min al-wasayati al-amal jamil mu'minin ma dzakarahu Allah. Ini adalah jalannya Rasul. Jikalau engkau menginginkannya, maka senantiasalah engkau berpegang teguh dengannya, dan dia adalah jalan yang panjang. Wajib bagi engkau bersabar atasnya, wajib bagi engkau untuk mengikuti jalannya. Maka dari ini merupakan nasihat yang meluruh kepada kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa sungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati untuk bersabar. La budda min as-sabr fi amri da'wah. Harus bersabar di dalam berdakwah, kata Syekh. Jadi sekalian. Tadi ingat ya. Jangan tertipu dengan jalan-jalan yang pendek itu. Jangan tertipu dengan inginnya mencapai hasil yang cepat. Karena memang itulah sunnah. Rasulullah SAW tak kalah menggambarkannya, itu menggambarkan dengan jalan yang panjang, dengan garis yang panjang, dan sunnah memang panjang perjalanan itu. Memang di sana kita lihat orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah hasilnya begitu cepat. Tetapi apakah kita katakan dengan hasil yang begitu cepat mereka itu di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus? Tidak. Itu adalah tipu daya dari syaitan yang mereka akan dapatkan dampaknya di hari kemudian, cepat atau lambat. Adapun jalannya Ahlussunnah wal Jamaah itu jalannya lama, panjang. Makanya kita harus bersabar. Kita harus bersabar, kata Syekh. Wa sabilur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi da'watin wa manhajil anbiya ومنهج الأنبياء في الدعوة ليس بمنهج السريع تستعجل فيه ثمرته، ليس بمنهج بين يوم وليلة بين سنة وسنتين، بل هو سبيل طويل وصراط مستقيم. أما سبل الشياطين فإنها كلها قصيرة يبرر بك بقصرها وتتوهم أنها تؤدي إلى النتيجة سريعة. Kata Syekh, jalannya Rasul di dalam jalannya Rasul di dalam berdakwah dan manhajnya para anbiya di dalam berdakwah bukanlah manhaj yang cepat, yang segera didapatkan hasilnya, bukan manhaj yang didapatkan hasilnya antara satu malam atau satu hari dan satu malam saja, bukan dakwah yang segera didapatkan hasilnya setahun atau 2 tahun saja. Bahkan dia adalah jalan yang panjang, jalan yang lurus. Adapun jalannya syaitan, maka dia adalah jalan-jalan yang pendek, yang menipu engkau dengan pendeknya itu, dan akan menggambarkan kepada kalian untuk segera mendapatkan hasil yang cepat. Fasabilus sunnati sabilun tawilun alayka an tattabi وأن تسلكه وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالحق وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالصبر. Maka jalannya sunnah adalah jalan yang panjang, wajib bagi kamu untuk mengikutinya dan menempuhnya, dan bersaling menasihati padanya dengan ikhwanmu, dan saling menasihati bersama saudaramu di atas kebenaran, dan saling menasihati bersama saudaramu di atas kesabaran. Idzan ittiba'ika lis-sunnati amanun laka wa fakakun laka min subulis syaitan. Jadi dengan mengikutinya engkau sunnah adalah merupakan keamanan bagimu dan hal-hal yang bisa menjauhkan engkau dari jalan-jalannya syaitan. Ini ikhwas sekalian. Jadi
Jalannya syaitan itu cepat dan pendek. Adapun jalannya sunnah itu panjang. Buah yang kelima adalah dia mengikuti sunnah akan selamat dari jalan-jalannya syaitan. Kita singkat-singkat saja. Lawatlah. At-tamatu sadis fi ittiba'i sunnah tahsilus syar' wad din. Dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terlaksana syariat dan agama secara keseluruhan. Wadhalika anna din ma'naha, yang demikian itu disebabkan bahwa karena din artinya adalah alla ta'budu illallah wa la ta'budu Allah illa bima syara' wa la tariqa lana fi ma'rifati asy-syar'i bighairi al-Qur'anil 'azim والسنة النبوية ولهذا كانت العبادة توقيفية ولا عجب أن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن. Kata Syekh, yang demikian itu karena agama maknanya adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui syariat kecuali dengan Al-Quran yang agung dan Sunnah Nabawiyah. Maka dari ini ibadah adalah merupakan tauqifiyah, sesuatu yang sudah tetap, yang paten, yang tidak boleh ditambah dan dikurangi, tidak boleh berijtihad padanya. Maka kata Syekh, tidak heran kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluqul Quran. Khuluqul Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Wa sunnatu sallallahu alaihi wasallam syamilatun li kulli din. فهي المبنية للقرآن العظيم. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup agama secara keseluruhan. Maka dia dibangun dengan Al-Quran yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Az-Zikr, yaitu Al-Quran, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau berfikir." Ini ya ikhwas sekalian. Jadi kata Syekh, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mewujudkan syariat dan agama secara keseluruhan. Kenapa? Karena agama maknanya adalah beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tak lain dan tak bukan kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran untuk menjelaskan kepada kita. Jadi agama ini, untuk menegakkan agama ini harus mengetahui syariat itu, yaitu dari sunnah Rasulullah. Dan dengannya agama ini akan terpenuhi secara keseluruhan. Antum mas, tanya-tanya dulu. Ada berapa kau teman sunnah bermantu dengan sunnah? Antum yang sandar? Tidak. Hah? Iya, ada 6. Yang pertama, yang kedua, yang diancam pelakunya neraka. InsyaAllah. Yang ketiga, jam berapa dulu? Bukan pertanyaan yang saya tanyakan nanti. Jam berapa asar? Asalnya jam berapa? 3:20. Lanjutkan nggak? Yang ketiga? Keempat, kelima, yang keenam, Masya Allah, lillahi darra.
Singkat saja. Ini yang keenam. Adapun yang ketujuh, as-samaratu as-sabi'ah anna fi ittiba'ika laha raf'u lisamati ad-dil wal hawan 'anil ummah. Bahwa sanya dengan engkau mengikuti sunnah Rasulullah, padanya bisa mengangkat kehinaan dan keterpurukan dari umat ini. Ya. Jadi dengan berpegang teguhnya kita dengan sunnah, dengan kata lain, umat Islam akan mulia, akan kembali jaya, tidak terpuruk, tidak hina, dan tidak diremehkan, direndahkan oleh musuh-musuhnya. Ini dengan mengikutinya kita sunnah Rasulullah. Kita lihat, walidzalika li'anna sunnah hiya ad-din. Yang demikian itu bahwasanya sunnah adalah agama itu sendiri. Wa tarkud din sababun lidillati wal hawan. Dan meninggalkan agama merupakan sebab kerendahan dan kehinaan. Akhraja Ahmad fil Musnad wa Abu Dawud fi Sunanihi an Ibnu Umar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dan Abu Dawud juga mengeluarkan dalam sunnah-sunnah dalam sunnahnya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, bahwa Ibnu Umar mendengar Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhillah la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah, jikalau kalian berjual beli dengan 'aina dan mengikuti ekor-ekor sapi, wida dengan pertanian, meninggalkan jihad, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini jelas-jelas dari Rasulullah bahwa kehinaan akan menimpa umat ini tak kala mereka telah melakukan jual beli secara ainah. Ainah adalah salah satu jenis jual beli yang di dalamnya mengandung riba. Kenapa Rasulullah menyebutkan ainah di sini? Dan kenapa Rasulullah menyebutkan di sini adnab al-baqar, mengikuti ekor-ekor sapi dan riba dengan pertanian? Ini adalah lambang akan condongnya manusia, cintanya manusia terhadap dunia. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Ini adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan kaum muslimin dihinakan oleh musuh-musuhnya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an tatada'a alaikumul umam kama tada'a alal aklik ala akla kama tara'a ala kisatiha." Dikhawatirkan suatu saat umat akan mempermainkan kalian, memperebutkan kalian sebagaimana makanan dipermainkan dan diperebutkan di atas nampangnya. Inilah keadaan kaum muslimin sekarang. Mereka di dalam kehinaan, mereka dipermainkan, dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kita lihat bagaimana negara Palestina tak kala dia diserang oleh Israel, anak-anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban. Orang-orang tua yang tidak tahu apa-apa, yang tak berdaya, ikut menjadi korban. Wanita-wanita yang tidak mempunyai kekuatan ikut dibantai. Di sana mereka menjerit minta pertolongan, tetapi tidak ada yang terang-terangan ingin membantunya. Negara Islam yang ada di sekelilingnya
tidak berani berbuat. Kenapa mereka tidak berani berbuat? Ini adalah salah satu bukti kehinaan kaum muslimin. Islam sedunia berkata, menuntut di mana persaudaraan kaum muslimin sedunia. Mereka tidak berani membuka jalan. Mereka tidak berani membantu Palestina karena sudah dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kapan mereka berani mengangkat bicara atau berani membangkang perintah adidaya itu, maka mereka akan diboikot dan sebagainya. Dan ini nyata, ikhwan sekalian. Nyata. Mereka buka jalan, maka kaum muslimin akan membantu mereka. Ini salah satu gambaran akan kehinaan kaum muslimin. Dan salah satu gambaran lagi akan kehinaan kaum muslimin, hampir setiap negara Islam itu dikuasai oleh musuh-musuhnya, oleh orang kafir. Oleh orang-orang kafir. Mereka tidak berani berbicara apa-apa. Berani berbicara apa-apa. Meskipun mereka tahu bahwa yang mereka laksanakan ini bertentangan dengan hati nurani mereka, bertentangan dengan agama yang mereka anut, tapi karena ini adalah maunya mereka, mereka tidak berani apa-apa. Kenapa mereka laksanakan? Kenapa mereka tunduk kepada maunya orang-orang kafir? Tak lain dan tak bukan karena dunia yang dijanjikan kepada mereka. Ada kisah saya, Allah alam benar atau tidak ya, sekedar kisah saja. Saya bertanya kepada salah seorang orang dekatnya presiden, kata, tidak usah sebut namanya, salah satu tim suksesnya di daerah Irian. Pada saat itu kebetulan presidennya yang jadi presiden beberapa tahun yang lalu. Dia orang yang banyak melatih politiknya, mengajar politik orang-orang Iran untuk berpolitik, memberikan pendidikan kepadanya. Orang dekatnya lah salah satu presiden, mantan presiden. Saya iseng-iseng saja tanya kepada dia, Pak, itu isu terorisme. Saya katakan, isu terorisme sebenarnya buatan Amerika ya? Atau sebenarnya teroris itu adalah orang-orangnya Amerika? Saya cuma sekedar tanya, cuma sekedar menjawab. Apa dia bilang? Betul katanya. Tapi apa boleh buat? Kita tidak bisa apa-apa. Pesawat kita tidak ada yang bisa terbang kalau kita berani menentang Amerika. Ini jangan diekspos, jangan dipatokkan dengan begitu. Ini salah satu. Apa lagi? Salah satu bukti bahwa betul-betul negara kaum muslimin, negara Islam itu dihinakan, diinjak-injak oleh musuhnya. Kata Rasulullah, barulah kehinaan ini akan diangkat dari kaum muslimin kalau mereka kembali kepada agamanya. Yang tadinya berpenganut manhaj khawarij segera kembali kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang tadinya berpahaman Rafidah segera kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena kenapa? Bisa jadi adanya kelompok-kelompok itu, khawarij itu ditumpangi oleh musuh-musuh kita untuk memperburuk keadaan kaum muslimin itu sendiri, untuk menyerang kita dari dalam. Dan ini sesuatu yang tidak mustahil dan sudah sering terjadi dari zaman sahabat sampai sekarang. Bagaimana musuh-musuh kita menyerang kita dari dalam? Dan dan yang dikatakan orang tadi itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Jadi mereka tahu di dalam tubuh kaum muslimin ada yang namanya khawarij, yang beraliran keras, yang senang yang namanya kekerasan. Dia susupi intelijennya, masuk. Kalau perlu, kamu sebagai ustaz di dalam, kamu sebagai pemeran di dalam, yang memegang peranan,
Kamu kalau perlu menjadi pemberi fatwa di dalamnya. Sudah. Tujuannya apa? Supaya menyerang Islam dari dalam. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Dan memang ada terorisme. Kita katakan tidak ada terorisme, tapi terorisme ini malah mungkin digunakan sarana untuk menyerang kita, ditumpangi oleh musuh-musuh kita untuk memperburuk keadaan kita dengan berbagai macam hasil yang dia inginkan. Paling minimalnya, kalau mereka menumbuh-suburkan aliran ini dengan gerakan-gerakan radikalnya, terorismenya dan sebagainya, paling minimal akan tersebar image di tengah masyarakat dunia bahwa Islam itu keras, senang kekerasan, sehingga orang hobi untuk masuk ke dalam Islam, mengenal Islam. Ya, dan kita lihat terbunuhnya para sahabat. Bagaimana terbunuhnya sahabat? Apakah di medan tempur? Tidak. Orang yang pura-pura masuk salat, orang yang pura-pura menjadi sahabat, membunuh Utsman dari belakang. Tidak menutup kemungkinan. Kita pastikan ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi hendaknya mereka yang berpahaman rusak untuk kembali kepada agama yang benar, supaya kehinaan dari kaum muslimin ini bisa terangkat. Bisa terangkat. Dan kalau kita lihat dari makar-makar mereka, gerakan-gerakan mereka, orang bilang filmnya terlalu kasar itilnya. Mencari satu orang Osama bin Laden itu mengeluarkan jutaan dolar. Dia ini cuma kambing hitam. Ada hasil yang ingin diraih lebih besar daripada itu. Allah alam bisawab, kita bukan pengamat politik, cuma sekedar apa yang kita tahu sekilas, sedikit ini. Gitu ya. Jadi artinya apa ibu sekalian? Tidak menutup kemungkinan aliran-aliran sesat dalam tubuh kaum muslim ini ditumpangi oleh musuh-musuh kita untuk menyerang kita dari dalam. Iya, untuk menyerang kita dari dalam. Dan ingat ibu sekalian, sistem intelijensi itu sangat canggih. Dari dulu saja kita selalu kalah, apalagi sekarang ini. Seorang intel bisa tampil ke dalam suatu komoditas dengan mirip dengan komoditas itu, bahkan bisa jadi pemeran di dalam. Dari awal dia jadi ustaz, belajar bahasa Arab, akhirnya bisa jadi ustaz. Ada pernah kisah orangnya Abu Bakar Ba'asyir. Dia datang ke Damas. Dia sampai di Damas, dia tidak cerita bahwa dia dari Abu Bakar Ba'asyir. Cuma jalan-jalan saya dari Solo, ingin melihat keadaan pondok, apakah mungkin saya mengirim anak murid saya kemari. Dia cerita kepada kita bahwa memang dia kecenderungan seorang intel. Jadi intel ini belajar dari bawah bahasa Arab. Akhirnya dia belajar ke Madinah, dapat gelar RC. Akhirnya setelah ditangkap Abu Bakar Ba'asyir, dia lari, menghilangkan diri. Langsung dikumpul semua data-datanya. Kecurigaan dikumpul semua. Ternyata dia intel yang melarikan diri. Sudah melarikan diri. Terus sudah dapat gelar RC. Gitu ya, canggihnya mereka. Kalau orang berbicara masalah itu. Jadi kita katakan tidak menutup kemungkinan Khawarij ditumpangi oleh musuh-musuh kita. Gerakan terorisme yang ada dalam kaum muslimin ditumpangi oleh musuh-musuh kita. Tidak menutup kemungkinan. Dan permainan intelijen mereka itu sangat canggih. Lihat bagaimana cerita sedikitnya. Bagaimana Mossad, salah satu anggota Mossad bisa menjadi menteri pertahanan di Suriah. Bayangkan jadi menteri pertahanan Suriah atau Syria pada saat itu. Kebobolan terus tak kalah perang dengan Israel. Kenapa kita kebobolan terus? Ternyata menteri pertahanan kita orangnya mereka. Ketahuan juga, akhirnya dibunuh. Jadi intelijen itu sangat memungkinkan untuk memperburuk keadaan kaum muslimin. Makanya aliran-aliran yang ada ini, pemahaman-pemahaman yang rusak ini, kita suruh untuk kembali kepada agama yang benar, supaya kehinaan kaum muslimin bisa terangkat dan kejayaan kaum muslimin bisa kembali sebagaimana dahulu. Maka dari itu, ibu sekalian, kita cuma bisa
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha bagaimana supaya agama ini tetap terjaga. Maka dengan kembalinya kita kepada sunnah, dengan melaksanakannya kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan mengangkat kehinaan kaum muslimin, akan menghilangkan keterpurukan kaum muslimin, dan akan menjadikan Islam ini kembali jaya sebagaimana jayanya dahulu kala. Pokoknya kita tidak baca ya, karena saya lihat waktu yang tidak memungkinkan dan masih ada beberapa materi. Kemudian juga lelah. Ya. As-samaratu tsani, buah yang ke-8, anna fiha wasfud da' alladhi i'tara al-umma islamiyah wa wasfun ad-dawa, bahwasanya di dalam sunnah itu ada penyakit yang menjangkiti umat Islam dan ada juga obatnya. Syekh di sini meriwayatkan satu hadis. Menikah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Thauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yushakul umam an tatada'a alaikum kama tada'a al-aklat ala tis'atiha, faqala qail wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, qala bal antum yawma idin katsiran walakinnakum gusaka gusa'is sayl, la yanzi'anna Allah fi suduri aduwikumul muhana lakum wa yagtifanna Allah fi qulubikumul wahan. Qala qail ya Rasulullah wa mal wahan, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, dikhawatirkan suatu saat umat akan mempermainkan kalian sebagaimana dipermainkannya makanan di atas nampangnya. Seorang sahabat berkata, apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahkan kalian lebih banyak, akan tetapi kalian bagaikan buih yang dipermainkan oleh banjir. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan akan menanamkan di dalam dada-dada kalian al-wahan. Seorang sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Ma huwa al-wahan? Al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan kematian. Ini benci dunia yang terlalu sangat. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari dunia, untuk mencari dan mengejar dunia. Tetapi yang dilarang adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang boleh adalah menjadikan dunia sebagai sarana untuk menyampaikan kita kepada akhiratnya kita. Ciri-ciri orang yang lebih mengutamakan dunia, tak kala diseru untuk berjihad, maka dia tidak ingin karena takut mati. Ciri-ciri orang yang lebih cinta dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan utama adalah menghalalkan berbagai macam cara. Ingat ikhwat sekalian, dunia adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal farqu akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian, akan tetapi yang saya khawatirkan kepada kalian dibentangkannya dunia kepada kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana berlomba-lombanya orang sebelum kalian, dan kalian pun akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Ini Rasulullah mengingatkan kepada kita akan bahayanya dunia, dan dia lebih mengkhawatirkan kepada kita dunia itu dibentangkan kepada kita daripada kita fakir. Allahu musta'an. A'udzubillahi min dzalik. Kita baca sedikit ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wasafada wa haluna. Rasulullah sallallahu menggambarkan, mensifatkan penyakit dan keadaan kita. Yushaku an tatada alaikumul umam kama tada
kama tada'al aklata ala kis'atiha. Dikhawatirkan umat akan mempermainkan kalian sebagaimana makanan dipermainkan di atas nampaknya. Ini adalah keadaan kaum muslimin dan ini adalah penyakit, kata Rasulullah. Ama hasala hada? Apakah ini tidak terjadi? Apakah ini telah terjadi? Wallahu hasal. Demi Allah telah terjadi. Tada'ad dawlatul isti'mara 'ala al-bilad al-islamiyyah allati habbaha Allah bil khairat. رزقها الله بالخيرات أنهارا وزراع وبترول وأمور مختلفة تداء عليها كما تداء الأكلة على قصعتها. Kata Syekh, daulah negara-negara besar mempermainkan negara-negara Islam yang Allah Subhanahu wa taala cintai dengan kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka dengan kebaikan. Di sana ada sungai-sungai, kebun-kebun, minyak dan berbagai perkara-perkara kekayaan yang berjenis-jenis. Mereka mempermainkan kaum muslimin sebagaimana dipermainkannya makanan di atas nampannya. Qalu amin qillatin nahnu ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Hal nahnu qalilun hatta taji'u dawlatu wa tatakasar alaina. Apa kami sedikit sehingga datang negeri besar itu dan menguasai kami? Qala bal kathirun walakinnakum gutha'is sail. Kata Rasulullah, bahkan kalian lebih banyak, akan tetapi keadaan kalian bagaikan buih yang dipermainkan oleh ombak. Fama sabab fi dha'fina. Maka apa sebab atas kelemahan kita, kata Rasulullah. Qala wa la yanzi'anna Allah fi sudurihim muhana lakum wa la yaghdifanna Allah fi qulubihim al-man. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian dan menanamkan ke dalam dada-dada kalian al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Idzan, kata Syekh, fi sunnah wasfud da' wa wasfud dawa. Dalam sunnah ada disebutkan penyakit dan disebutkan juga obatnya. Turidu tu'ajilu nafsak, turidu tamshi fi tariqatik, turidu tuhaqqiqu khairan lak, ihris ala ittiba'i sunnah wa alif nafsaka min amri hubbid dunya karahiyatil maut. تنظر في السنة تجد فيها حديثا يقول أكثروا من زيارة القبور فإنها تذكركم بالآخرة. Kata Syekh, jadi jikalau engkau ingin mengobati dirimu, ingin supaya berjalan dengan tenang di jalan-jalanmu, supaya engkau melaksanakan kebaikan untuk dirimu, kata Syekh, bersemangatlah untuk mengikuti sunnah. Obatilah dirimu dengan dari perkara cinta dunia dan benci maut. Lihatlah di dalam sunnah, di dalam hadis, kamu akan mendapatkan padanya hadis yang menerangkan aksiru min ziyaratil kubur fa inna tudzakirukum bil akhirah. Berbanyaklah menziarahi kubur, karena sungguhnya dengan itu akan mengingatkan kalian negeri akhirat. Tanzur fi sunnati tajidu fiha haditsan yaqulu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kamu lihat dalam Al-Quran, dalam sunnah, kamu akan dapatkan hadis yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik atau diam. Tudzakiruka bil akhirah bil maut. Kullama qara'ta wa tala'ta fi sunnah wa tabbaqtaha yad'u fi nafsika hubbud dunya wa khawful maut syai'an fa syai'an. Semua itu akan mengingatkan engkau dengan akhirat, mengingatkan engkau akan kematian. Setiap kali engkau membaca sunnah, menelaah sunnah, melaksanakan sunnah, akan mengurangi pada dirimu sifat cintamu yang sangat terhadap dunia, akan menghilangkan pada dirimu ketakutan terhadap kematian sedikit demi sedikit. Tasma' fi sunnati ani dunia, dengarkanlah di dalam sunnah tentang dunia. Ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, atau alim atau muta'allim.
dalam sunnah diterangkan kepada engkau, dunia adalah sesuatu yang dilaknat, dan dilaknat pula apa-apa yang di dalamnya, kecuali orang yang mengajarkan agama, orang yang mempelajari agama dan yang mengajarkannya. Taqra fil Qur'anil Azim, baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya." Jadikan indah pada pandangan manusia keinginannya terhadap hal-hal yang diinginkan, berupa wanita, anak-anak, harta yang ditumpuk berupa emas, perak, binatang tunggangan yang indah, dan peternakan dan perkebunan. Demikian itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kesenangan-kesenangan dunia. Jadi kata Syekh di sini mengingatkan kepada kita bahwa dengan mempelajarinya kita sunnah Rasulullah, maka akan kita dapatkan obat padanya, yaitu obat yang mana dengannya kita mengetahui akan hakikat dunia ini, sehingga kita bisa keluar dari penyakit. Bisa keluar dari penyakit itu sendiri, yaitu al-wahan. Jadi wahan adalah penyakit. Dengan mengobati wahan ini caranya adalah mengikuti sunnah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, wa tastamir fi ta'allumil Qur'an was sunnah. Maka senantiasalah kamu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, fatatawaddaha lakal haqa'i wa takshifu lak dunya, maka akan jelas bagimu hakikat dan akan terungkap bagimu hakikat dunia. Fatakumu qad arafta ma hiya dunya, dan kamu akan berdiri dan mengetahui apa hakikat dunia ini. Arafta ma hiya al-umur lati haulak, kamu akan mengetahui perkara yang ada di sekitarmu. Maka kamu akan selamat dari wahan, kamu akan selamat dari wahan dan mengeluarkan kamu dari keadaannya buih yang dipermainkan di lautan itu. Jadi ini jelas bahwa di dalam sunnah itu terdapat obat, terdapat penyakit dan obatnya. Dengan mempelajari sunnah kita akan bisa mengobati diri kita, terutama penyakit terhadap cinta dunia. Allahu a'lam. Kemudian as-samaratu tasi'ah anna fi sunnati sallallahu alaihi wasallam tahsilu tamam al-akhlaq wa jamilaha wa makarimiha. Bahwasanya dalam sunnah itu akan diperoleh kesempurnaan akhlak, keindahan dan kemuliaannya. Itu ya, Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak." Sebenarnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ikhwah sekalian, jangan kita pahami bahwa sunnah itu hanya dengan memelihara jenggot atau hanya dengan memotong kaki celana di atas mata kaki. Tidak. Tapi sunnah itu lebih luas daripada itu. Sunnah juga bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua kita, bagaimana kita bermuamalah, bergaul dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan istri kita dan anak kita, kepada orang yang lebih muda daripada kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita. Ini adalah semuanya sunnah. Maka jangan heran kalau ada sebagian orang yang luput dari hal ini dan tidak memperhatikannya, sehingga dia lalai terhadap muamalah. Lalai terhadap muamalah. Sehingga orang awam berbicara tentang dirinya. Bagaimana? Kok amalannya begitu? Dan sebagainya. Jadi perlu perhatikan ikhwan sekalian. Dengan menegakkan sunnah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus membentuk akhlak kita yang mulia. Di sana banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah. Kemudian dengan mengikuti
Buah yang ke-10 adalah anna fi luzumis sunnah najah minal fitani wal adabil alim. Bahwasanya dengan senantiasa melaksanakan sunnah merupakan keselamatan dari fitnah dan adab yang pedih. Ini ya, dan mengikuti sunnah akan menyelamatkan kita dari fitnah dan adab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya lah takut orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Kita lihat tafsir ayat ini yang sengaja tadi kita baca. Berkata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsir qaulihi ta'ala. Ibnu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala falyahdhiril ladzina ila akhiril ayat. Apa artinya perkara di situ? Perkaranya yaitu amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah jalannya manhajnya tarikah, jalannya manhajnya sunnahnya dan syariatnya. Maka kata Ibnu Katsir, maka setiap amalan dan amalan ditimbang. Kalau amalan dan perbuatan dan amalan dan ucapan itu sesuai dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah, maka dia diterima. Jikalau dia menyelisih apa yang diucapkan dan dilakukan Rasulullah, maka dia tertolak. Sebagaimana telah tetap dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perkara kami padanya, maka dia tertolak. Kemudian falyahdir artinya hendaknya dia takut orang yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin dan zahir. Antusibahum fitnah, untuk ditimpa fitnah. Ai fi qulubihim minal kufr wan nifaq atau bid'ah. Artinya akan terdapat dalam hatinya penyakit berupa kekafiran, kemunafikan dan bid'ah. Au yusibu adzabun alim, akan ditimpa adab yang pedih, yaitu di dunia ini dengan dibunuh atau dengan dipenjara atau lain sebagainya. Jadi ikhwan sekalian, kalau ada sunnah Rasulullah yang jelas-jelas sudah terang bagi kita perintah beliau, kemudian kita tidak melaksanakannya, atau jelas-jelas larangan beliau kemudian kita melanggarnya, dan kita tahu ini adalah sunnah Rasulullah, perintah dan larangannya, kita tetap melanggarnya, maka kata Ibnu Katsir, dikhawatirkan akan ditimpa di dalam hatinya kekafiran, kemunafikan dan bid'ah. Ikhwan sekalian, hati-hati terhadap hal yang satu ini. Karena kenapa? Penentangan kita terhadap satu perkara saja di dalam sunnah, maka akan tertanam di dalam hati kita satu daripada tiga kemungkinan, dan ini adalah penyakit. Dan kalau kita senantiasa di atas pelanggaran ini, penentangan ini, penyakit ini, lambat laun pasti akan lebih jauh. Cuma sedikit dulu yang ditentang, sedikit dulu yang ditolak, sedikit dulu yang tidak dilaksanakan, akhirnya akan bertumpuk-tumpuk. Seorang ulama berkata, As-Sufyan mengatakan, As-Sufyan As-Sari atau As-Sufyan Umayyah, saya lupa, mengatakan bahwa idhar sigarul bid'ah fa inna sigaru sayakunu kibar. Berhati-hatilah kamu dari bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil itu akan menjadi besar. Dan ingat, di dalam Al-Quran diterangkan kepada kita,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hatinya terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit ini. Satu saja kita tentang, akhirnya akan tambah banyak yang kita tentang. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka kami pun memalingkan hatinya. Ingat, kenapa kita dipalingkan oleh Allah? Kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sendiri yang berpaling. Jadi kalau kita telah berpaling, maka akan dipalingkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim marad. Padanya terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad, dan Allah menambah terus penyakit itu. Berpaling sedikit, akhirnya berpaling dan semakin jauh berpalingnya. Falamma nasu ma dzikru bi fatana alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka melupakan apa-apa yang kami peringatkan padanya, kami buka bagi mereka pintu keberhasilan dari segala sisi. Hatta idza farihu, tatkala mereka bergembira, akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, kami pun mengadap mereka seketika dan mereka tidak menyadarinya. Ikhwas sekalian, hati-hati. Jelas-jelas. Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan, kita akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berpalingnya kita. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbi nuqtatan sawda, fa in taba wastaghfara sughila qalbu, wa in taba wa in zida hatta ta'alu qalbah, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksubun." Seorang hamba jika dia melakukan satu dosa, maka akan dititik pada hatinya tinta hitam. Kalau dia taubat dan meninggalkan dosa itu, maka akan dibersihkan lagi, putih kembali cerminnya hatinya. Tapi jika dia senantiasa terus-menerus di atas dosa itu, tinta hitam, noda hitam akan memenuhi hatinya dan jadilah tertutup, mati hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka terpenuhi dengan kotoran-kotoran disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ini yang kita khawatirkan, ikhwan sekalian, akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang ke-11, bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan berpegang teguh dengannya akan merealisasikan yang namanya keimanan dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selamat dari neraka. Jadi kata Syekh, hikmah yang ke-11, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah akan terwujud keimanan pada diri kita. Iya. Artinya apa? Kalau tidak mau mengikuti Rasulullah, bukan orang yang beriman. Dan dengan adanya keimanan pada diri kita, kata Syekh, kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah dan mendapat gelar sebagai orang-orang yang beriman, akan dilanjutkan dengan keutamaan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Tidaklah demi Tuhanmu mereka beriman sampai menjadikan kamu hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Ini. Kalau mau dikatakan orang-orang yang beriman, berarti menjadikan Rasulullah sebagai hakim, mengikuti sunnah Rasulullah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara untuk mencari perkara yang lain. Artinya apa? Mukminah dan mukmin
barulah dikatakan kemampuannya benar kalau dia menerima segala apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak mau menerima apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan orang beriman. Jadi dengan mengikuti sunnah akan mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah mendapatkan gelar orang-orang yang beriman, dengan keimanan yang kita dapat ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin langsung orang-orang yang beriman dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti perintah Allah akan diberikan ketenangan hidup di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh wa huwa mu'minun dan dia beriman, mengikuti Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas perbuatan mereka di dunia dengan apa yang lebih baik yang telah mereka kerjakan. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan hidup, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan, apakah itu pada hartanya, apakah itu pada keluarganya, pada rumahnya, pada anak-anaknya, pada tetangganya dan sebagainya. Kemudian bagaimana tidak orang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka di dalam surah An-Nur ayat 55 kekhalifaan di muka bumi. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal saleh untuk dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi sebagaimana dijadikannya pemimpin-pemimpin orang-orang sebelum mereka. Siapa? Kenapa didapatkan ini? Karena didapatkannya terikat iman itu tadi setelah mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa tidak orang-orang yang beriman itu setelah mengikuti sunnah Rasulullah SAW mendapatkan kebahagiaan di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 96, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahur rahmanu mudda." Sungguh orang-orang yang beriman dan amal saleh akan dijadikan bagi mereka rasa kasih sayang. Orang-orang akan menyayanginya. Siapa yang tidak senang kalau orang-orang menyayangi kita? Kapan kita dapatkan? Kalau kita sudah beriman. Kapan kita beriman? Kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana tidak orang-orang yang beriman itu karena mengikuti sunnah Rasulullah mendapatkan kebahagiaan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menjanjikan kepada mereka keimanan di dunia. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat 782, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Siapa yang tidak bahagia kalau mendapatkan keamanan dari Allah? Kenapa mendapatkan keamanan dari Allah? Karena sudah dianggap orang beriman. Tak kala dia menjalankan sunnah Rasulullah. Bagaimana pula tidak orang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 141, "Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Masya-Allah. Allah tidak akan memberikan jalan orang-orang kafir untuk mengalahkan kita. Ini adalah kebahagiaan dunia. Siapa yang tidak mau? Bagaimana tidak?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 99, "Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya tidak ada bagi engkau wahai iblis penguasaan terhadap hamba-hambaku yang beriman dan kepada Rabb mereka bertawakal. Kebahagiaan di dunia, Masya Allah. Kebahagiaan berupa apa? Syaitan tidak bisa menguasai kita. Tak kala kita beriman dan bertawakal kepada Allah. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ikhwah sekalian, orang yang beriman itu dia mengikuti sunnah Rasulullah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berkah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan bukakan berkah dari mereka bagi mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fakhannahum bima kanu yaksibun. Maka kami pun azab mereka disebabkan perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Masya Allah. Kebahagiaan ya ikhwan. Kebahagiaan yang diberikan, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berkah pada rezeki kita, pada negara kita, pada keluarga kita. Kapan kita dapatkan ini? Kalau kita sudah dianggap Allah beriman. Kapan kita dianggap beriman? Tidak dianggap beriman kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Lihat ayat tadi mengatakan, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Rasulullah, tidak mau mengikuti sunnahnya. Bukan berkah yang mereka dapatkan, tapi adab yang pedih. Kemudian ibu sekalian, saya mengatakan setelah dia mendapat dengan mengikuti sunnah ini akan mendapatkan gelar keimanan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selamat dari api neraka. Masya Allah, dengan mengikuti sunnah akan selamat mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi 107 dan 108, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahumul jannatu firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bagi mereka jannah firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka sama sekali tidak ingin berpindah darinya. Masya Allah ya sekalian. Kebahagiaan di akhirat nanti dengan jannatul firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Mau dikatakan beriman kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Tidak mungkin. Pasti harus mengikuti sunnah Rasulullah kalau mau dikatakan orang yang beriman. Dan saya mengatakan akan diselamatkan dari api neraka, yang mana neraka itu adalah sesuatu yang dahsyat dan ngeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab." Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ingkar terhadap sunnah Rasulullah, artinya adalah orang-orang yang kafir kepada Rasulullah. Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, masuk di dalamnya orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah. Sawfa muslim nara, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, kata Allah, setiap kulit mereka hangus terbakar, badalnahum juludan ghayraha, kami akan ganti kulit yang lain yadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik ya ikhwan. Di dunia kita menderita, paling tidak akan habis penderitaan dengan maut yang menjemput kita. Tapi kalau di akhirat kita menderita, tidak ada penghabisannya, tidak ada kematian di hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anha min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur." Sungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda 'alaihim fayamut, tidak diselesaikan azab itu bagi mereka sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu anha, wala yukhaffafu
anhum min adabnya, dan tidak diringankan sedikit pun dari mereka adabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang kafir. Bukan berarti kita disiksa lantas meninggal mati dengan siksaan itu, tidak. Tidak sama sekali, bahkan tidak dikurangi sedikit pun kadar azab itu. Na'udzubillahi minan nar. Sabar, hati-hati terhadap sunnah Rasulullah. Jangan meremehkan sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah. Ikhwah sekalian, kalau di dunia kita masih bisa menyesal, tapi di akhirat nanti tidak ada lagi penyesalan dan tidak ada lagi gunanya penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan keadaannya orang-orang yang menyesal di dalam neraka. Dalam surah Fatir ayat 37, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalan nu'ammirkum ma tadhakkaru fiha man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Mereka berkata, wahai Tuhanku, keluarkanlah kami dari neraka, dan kami akan mengerjakan amal saleh selain daripada apa yang kami lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umurmu di dunia supaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran padanya, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan kepada engkau? Wa ma lidh-dhalimin min nadhir. Maka rasakanlah azab yang pedih, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong pun sedikit pun penolong. Ini ikhwah sekalian, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan ingat, itu tadi kita katakan, tidak ada lagi kematian di sana, dan di sana adalah kehidupan yang kekal abadi. Hidup di dunia paling tidak 60 tahun. Dibandingkan akhirat belum cukup 1 hari, berapa jam saja atau berapa menit saja. Ingat, di sana tidak ada lagi yang namanya mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yu'tal mauta ka hayatil habash aw fanuda fayunani munadin ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadha fayashribuna fayanzuruna fayaquluna 'an fayunadi munadin ya ahlan nar hal ta'rifuna hadha fayashribuna fayanzuruna fayaquluna nam hadha al-maut fayudda fayuqal khuludun fala maut. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, hari kemudian maut didatangkan oleh Allah dalam bentuk binatang. Kemudian dipanggillah penduduk surga. Wahai penduduk surga, apakah engkau mengenal ini? Mereka menyondongkan dirinya dan melihat dan mengatakan, naam, itu adalah kematian. Begitupun disuruhkan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, apakah kamu mengenal ini? Mereka pun mencondongkan dan memanjangkan lehernya dan melihat, itu adalah kematian. Fayudba fayuqal khuludun fayamut. Maka disembunyilah kematian itu dan dikatakan kekal, tidak ada lagi kematian. Ikhwas sekalian, di hari kemudian. Na'udzu billahi min 'adzabin nar, na'udzu billahi min 'adzabin nar, wa na'udzu billahi min 'adzabin nar. Kemudian hikmah keutamaan yang terakhir, buku yang ke-12, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya merupakan memakmurkan dan menghidupkan sunnah itu sendiri. Memakmurkan dan menghidupkan sunnah itu sendiri. Dan dengan memakmurkan dan mengamalkan sunnah pada diri kita, kita sudah mendapatkan satu pahala, dan pahala dengan memberikan contoh kepada orang lain, sehingga orang lain melaksanakan sunnah itu sendiri. Karena kita telah memberikan contoh yang baik. Ikhwah sekalian, apalagi yang menghalangi kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah? Tidak ada lagi. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah ini dan senantiasa berpegang teguh dengannya. Satu prinsip yang harus kita pegang, apa yang menyebabkan kita berpaling untuk malu-malu melaksanakan sunnah? Pandangan manusia. Sungguh hina diri kita.
Kita menyandarkan, mendukkan diri kita kepada pandangan manusia yang begitu hina. Kita mendahulukan malunya kita kepada manusia daripada malunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu diingat diwaspada. Karena sebagian ada orang masih malu-malu untuk melaksanakan sunnah. Kenapa? Masih malu-malu untuk melaksanakan sunnah karena takut dicemooh orang lain, takut diejek sama temannya. Pertamanya saja itu perjuangan. Setelah itu insya Allah orang sudah biasa melihat kita melaksanakan sunnah akan terbiasa. Hampir semua di antara kita pernah merasakannya. Ikhwat sekalian, inilah yang sempat kita sampaikan pada hari ini. Sekali lagi kita mohon maaf atas segala kekurangan yang bersumber dari kita. Ibu dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. No.